Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Dinda Aulia dengan NIM 23022010, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas ke-9 pengantar kewirausahaan saya tentang menganalisis peluang ide usaha. Peluang merupakan kesempatan, sedangkan usaha adalah upaya untuk mencapai tujuan. Jadi, peluang usaha adalah suatu kesempatan yang kita miliki untuk mencapai tujuan yang hendak kita capai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya bisa berupa modal, pengetahuan, skill, relasi yang luas, pengalaman. Secara umum, tujuan menganalisis peluang usaha ini yaitu untuk menemukan peluang usaha, untuk menemukan potensi usaha, untuk mengetahui besarnya potensi yang tersedia, serta mengetahui berapa lama usaha ini dapat bertahan. Nah, ciri-ciri peluang usaha yang baik yang pertama itu bersifat orisinil. Yang kedua, harus dapat mengantisipasi perubahan, persaingan, dan kebutuhan pasar. Yang ketiga yaitu sesuai dengan minat pembeli. Yang keempat, tingkat kelayakannya usaha teruji. Bersifat ide kreatif, ada keyakinan untuk mewujudkan, serta adanya rasa senang saat menjalankan usaha tersebut. Ciri-ciri usaha yang potensial yang pertama yaitu memiliki nilai jual. Yang kedua, memiliki usaha bukan hanya ambisi pribadi. Yang ketiga yaitu usaha mampu bertahan lama di pasar. Yang keempat, tidak menghabiskan modal karena terlalu besar investasi. Serta yang terakhir yaitu bisa ditingkatkan skalanya menjadi sebuah industri. Langkah-langkah yang harus kita hadapi dalam menganalisis usaha yang pertama yaitu kita harus membuat sketsa di bidang usaha yang kita tekuni. Selanjutnya, kita harus menyediakan modal. Terus kita harus mengurus izin usaha, menyiapkan tenaga kerja, menyiapkan sarana dan prasarana, menyiapkan bahan baku, serta menyiapkan lokasi, menetapkan metodologi, menetapkan teknologi usaha, menetapkan manajemen, serta mencari mitra usaha. Untuk menganalisis usaha kita harus memiliki analisis yang sederhana yaitu seperti SWOT. SWOT adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weaknesses atau kelemahan, opportunity atau peluang, serta threats yaitu ancaman. Strength atau kekuatan dan weakness yaitu kelemahan adalah berasal dari internal perusahaan. Hal-hal ini dapat kita kontrol dan dapat kita ubah. Contohnya, termasuk siapa yang ada di tim, patenkah, dan properti intelektual, serta lokasi usaha kita. Opportunity atau peluang serta threat atau ancaman adalah hal eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis kita atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan pada pasar yang lebih besar. Kita dapat memanfaatkan peluang dan melindungi dari ancaman, tetapi tidak dapat mengubahnya. Contohnya termasuk persaingan, harga bahan baku, serta tren belanja pelanggan. Yang kedua, menentukan ide dan gagasan usaha. Menentukan ide dan gagasan usaha merupakan langkah awal yang krusial dalam memulai sebuah bisnis. Bagaimana ide dihasilkan, bagaimana ide menjadi konsep yang solid, dan bagaimana menguji gagasan tersebut adalah faktor penting untuk kesuksesan usaha. Tujuan dari menentukan ide dan gagasan usaha ini adalah untuk menghasilkan produk maupun layanan yang berbeda dari yang ada di pasaran, memberikan nilai tambah kepada konsumen, serta menciptakan keunggulan yang kompetitif bagi bisnis yang kita kelola.
Proses ini melibatkan kreativitas, penelitian pasar, dan analisis yang mendalam. Menentukan ide atau gagasan usaha memang tidak mudah. Banyak faktor yang perlu kita pertimbangkan seperti potensi pasar, kebutuhan konsumen, persaingan bisnis, dan resource yang tersedia. Namun, dengan pendekatan yang tepat dan pemahaman yang baik, kita dapat memilih ide dengan tepat dan mengubahnya menjadi bisnis yang sukses. Selanjutnya yaitu menganalisis jenis usaha atau produk usaha. Untuk menganalisis jenis usaha maupun produk dan jasa, dapat beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan seperti permintaan. Permintaan adalah salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan dalam menganalisis jenis usaha, produk, dan jasa. Permintaan dapat berarti menyesuaikan jenis usaha dengan minat dan keahlian yang dimiliki. Misalnya, kita memiliki minat dan keahlian dalam bidang kuliner. Kita dapat mempertimbangkan usaha makanan dan minuman apa yang kita akan usahakan. Yang kedua yaitu modal. Modal juga merupakan faktor yang penting dalam menganalisis jenis usaha, produk, dan jasa. Modal dapat mempengaruhi jenis usaha yang dijalankan. Misalnya, usaha yang membutuhkan modal besar seperti industri mungkin memerlukan investasi yang lebih besar dibandingkan dengan usaha yang memerlukan modal yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu relasi. Relasi atau hubungan dengan pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis juga dapat mempengaruhi jenis usaha dan jasa yang dapat dipilih. Memiliki relasi yang baik dengan pemasok dapat membantu dan memperoleh bahan baku dengan harga yang lebih baik. Yang terakhir yaitu peluang pasar. Peluang pasar adalah faktor yang sangat penting dalam menganalisis jenis usaha, produk, dan jasa. Peluang pasar dapat kita lihat dari permintaan dan potensi pertumbuhan pasar untuk jenis produk atau jasa tertentu. Misalnya, jika terdapat permintaan yang tinggi untuk jasa perawatan mobil di daerah tertentu, maka usaha jasa mobil dapat dipilih menjadi pilihan yang sangat menjanjikan. Dalam melakukan analisis jenis usaha, produk, dan jasa, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang telah disebutkan tadi melalui riset pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Dengan demikian, kita dapat memilih jenis usaha yang sesuai dengan minat, modal, relasi, dan peluang usaha dan peluang pasar yang ada. Nah, sekian penjelasan saya dari tugas ke-9 pengantar kewirausahaan. Apabila ada salah dan jangkal saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.